Oke, kita ketemu lagi di Akmaliansa Official. Di sini gue mau ngasih tahu tentang pentingnya psikologis mental pada user-user yang memakai aplikasi yang menyediakan fitur host atau menjadi streamer. Nah, di sini pentingnya banyak seseorang yang mengalami kecewa terhadap dunia nyatanya di dalam lingkup sosial nyatanya, yang dimana mereka banyak mengungkapkan di dunia maya. Nah, mengungkapkan dalam artian bukan mengungkapkan masalah, tetapi mengungkapkan ekspresi emosi negatif yang dilemparkan atau dituangkan di dalam sosial media. Nah, hal ini sendiri sangat penting. Kalau gue sih ngelihatnya dari pandangan psikologis ya, pandangan psikologis atau mental kita sebagai streamer, seperti itu. Memang aplikasi semuanya itu tidak ada negatifnya sebenarnya ya. Semua aplikasi itu positif bagaimana kita memakainya dan memanfaatkan untuk kepentingan hal-hal yang positif. Seperti itu. Nah, untuk para user atau pemakai sosial media yang menyediakan fitur streamer dan kita menjadi host ya. Nah, hal ini penting untuk bagi kalian yang mempunyai teman ya, sebagai sahabat atau orang terdekat, kalian bisa mengingatkan kepada mereka tentang kembali ke dalam dunia nyata ya, dan jangan sampai terjebak di dunia maya. Nah, hal ini sendiri yang perlu kalian perhatikan ya. Dan ketika gue banyak masuk ke dalam aplikasi dan mereka banyak bercerita tentang kekecewaan mereka, dan mereka menyebutkan bahwa di sini gue nyaman, gue di sini mendapatkan banyak teman-teman. Tetapi lagi-lagi ini adalah dunia maya, dan memang kalau kita bisa mengelolanya dengan baik dan bagus, hal ini juga bisa menambah relasi, gitu. Relasi yang memang sangat jelas manfaatnya, gitu. Entah urusan project ya, silaturahmi ya, atau mungkin ada yang mencari jodoh, seperti itu. Nah, habis itu banyak juga. Habis itu kita bisa menemukan pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan dari teman-teman yang baru kita kenal di dalam dunia maya. Nah, hal yang perlu dikhawatirkan adalah ketika kalian sudah tergantung dengan aplikasi yang menyediakan fitur streaming. Nah, hal ini yang sangat berbahaya ketika kalian sudah nyaman dan kalian tidak lagi berkomunikasi dengan dunia nyata kalian. Bayangkan bagaimana aplikasi ini ditutup atau dibubarkan. Nah, kalian akan terjebak di dalam dunia maya ini. Dan ketika nanti sudah tidak ada platform-platform atau aplikasi yang menyediakan ini, sudah tidak ada, kalian akan terkurung di dalam kamar, terkurung di rumah. Nah, hal ini menjadi hal yang serius untuk didalami gitu. Didalami, hal ini juga penting sekali untuk kesehatan mental. Jangan sampai banyak orang depresi ya, putus asa dengan hal-hal yang dia kecewakan di lingkup sosial nyata mereka di luar sana. Ketika beberapa user atau pemakai ya sosial media ini, banyak yang gue tanya, ketika gue tanya, mereka bilang, gue nggak bisa mengungkapkan emosi gue di dalam dunia nyata gue, kata dia gitu. Tongkrongan gue semua mereka menolak gitu. Ketika gue bicara apa, mereka mengolok-olok. Memang lagi-lagi perilaku bullying yang memang perilaku bully ini tanpa kita sadari ya, berawal dari bercanda, bergurau, hingga menurunkan mental gitu. Nah, oleh sebab itu di dalam dunia nyata ini memang harus ada interaksi yang positif, komunikasi yang positif, seperti itu, agar teman-teman kalian nggak sadar gitu. Kalian nggak sadar ketika kalian berucap, berkomunikasi dengan maksud bercanda, sehingga menurunkan beban mental mereka dan mereka mencari wadah untuk mengungkapkan emosi atau ekspresi mereka gitu. Nah, ternyata hal itu pun juga tidak bisa menjadi solusi dalam memecahkan kesehatan mental mereka gitu. Ketika mereka sudah lagi apatis, sudah tidak peduli lagi dengan dunia nyata, mereka kecewa, di sini gue bisa teriak gitu.
di sini gue bisa berekspresi, dan mereka hanya tapping gitu, dan mereka menikmati gitu suara, tampilan ya, terus cara pembawaan. Para viewer atau pendengar ya hanya sebatas menikmati di dalam lingkungan sosial media. Nah, lagi-lagi disinilah peran penting seorang teman. Ketika teman kalian sudah terjebak di dalam dunia maya, coba kalian menjadi orang terdekat yang bisa menyembuhkan mereka gitu. Menyembuhkan ini dalam artian bukan mereka sakit ya, tetapi coba kalian tarik kembali. Jadi kembalikan dulu nih kesehatan mental teman kalian. Jangan sampai setelah dia kecewa terus ini bubar, terus mereka terjebak di dalam dunia maya, dan dunia maya ini sudah tidak ada, mereka mau mencari kemana lagi. Seperti itu. Jangan sampai ya. Karena interaksi yang betul, yang baik, yang sehat itu adalah di dalam dunia nyata, bukan di dunia maya. Untuk aplikasi yang menyediakan fitur streaming itu juga bagus juga gitu. Bahkan dipelajari juga di dalam bangku akademik di Fakultas Ilmu Komunikasi. Mungkin di kampus lain beda jurusan. Nah, lagi-lagi hal ini juga ada prinsip-prinsipnya, ada kaidahnya, ada teorinya gitu. Nah, bagaimana cara melatih komunikasi yang baik untuk menjadi penyiar ya, terus untuk menjadi host streaming ya, untuk menjadi streamer, itu ada semua ilmunya. Bagaimana kita harus profesional ya, tidak meluapkan emosi kita, emosi negatif kita, melainkan memang kita ini di dalam dunia hiburan, kita menghibur mereka seperti itu ya, dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari gitu. Bukan tempat mengungkapkan emosi sehingga kita juga lupa dengan dunia nyata kita. Boleh kita mengungkapkan, hanya sekedar mengungkapkan, tapi kita jangan sampai terjebak. Nah, yang terjebak ini yang menjadi perhatian khusus bagi kita selaku sahabat dan teman dan orang terdekat, untuk bagaimana menarik orang-orang yang telah terjebak di dalam dunia maya. Seperti itu ya. Nah, ini bisa disebut sosial patologi atau kelainan sosial nanti, kelainan dalam berinteraksi dengan dunia nyata ya. Harusnya mereka bisa berperilaku lebih gitu, berperilaku lebih baik lagi, dan itu dia. Nah, sekarang bagaimana sih kita cara menariknya? Nah, kita juga harus menjadi pendengar dari curhatan mereka, atau mereka ketika mereka bercerita kecewa dengan dunia nyata. Nah, sahabat itu penting sekali ada di sekitar kita. Nah, kembali lagi ke dalam dunia sosial media. Sosial media ini positifnya sangat banyak gitu. Kalian bisa menambah relasi, mencari jodoh ya. Terus relasi apa aja ya, berhubungan dengan proyek kalian atau berhubungan dengan pengetahuan kalian, mendapatkan pengetahuan baru ya, silaturahmi. Nah, banyak sekali positifnya, tapi coba semuanya dijalankan dengan cara-cara yang benar, dengan maksud yang benar, motivasi yang benar gitu loh. Jangan sampai motivasi ini justru mendorong kita tanpa kita sadari kita menjadi depresi gitu. Kita kecewa dengan ini, sama saja kita melarikan diri dan kita tidak menyelesaikan masalah yang ada di depan mata kita. Oke, semoga hal ini bermanfaat. Apa yang gue sampaikan demi kesehatan mental para pemakai aplikasi streaming. Semoga kedepannya mental kita bisa dijaga dan kita juga bisa merawat hubungan relasi orang-orang terdekat kita. Salam sehat mental, Akmaliansa Official pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansa Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.